Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Gak Sehat. sehat dan enggak ini tuh. Alhamdulillah ya. Senang sekali karena yang bisa ketemu lagi dengan Aisyah di hari ini. Meskipun tadi Aisyah katanya kelupaan ya jadwalnya ya. Oke, tapi Iya. Alhamdulillah bisa masuk ya di jam 9 lewat ini. Oke, kalau gitu tidak berlama-lama lagi ya kita langsung aja berdoa dulu yuk sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Amin ya Amin. robbal alamin ya. Oke, Aisyah gimana nih? Sekolah udah mulai langsung masuk Masuk di tapi sekolah? nggak belajar soalnya kita tuh kan ada project gitu ya satu sekolah leaders forum jadi kita tuh kayak presentasiin apa ya tentang rangkuman-rangkuman buku-buku yang kita baca kayak misalnya buku Sudirman atau buku apa depan orang tua kayak gitu. Jadi fokus nyiapin itu. Jadi pelajar, oh ini waktunya mau dipakai buat siapin nggak? Oh ini waktunya mau dipakai buat nyiapin nggak? Selalu kayak gitu. Oh gitu. Jadi belum belajar banget mungkin ya di minggu pertama ini ya. Tapi nanti kalau Iya, minggu depan udah mulai belajar mungkin ya. iya. Kalau Udah minggu online depan. juga sih kan TKA. Kenapa? Online Oh soalnya iya, kan TKA, ada yang oh TKA. iya, betul. Minggu depan itu yang SMP kelas 9 itu udah TKA ya. Iya, iya, betul, betul. Jadi, kalau SD sih nanti di pertengahan atau akhir April ya. Kalau SMP memang di pekan depan ya, mulai TKA-nya gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan pada bisa ya semuanya, kakak-kakak kelasnya gitu ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, jadi hari ini tuh kita mau membahas materi yang baru ya. Mungkin di sekolahan Aisyah belum belajar, tapi nggak apa-apa ya, biar nanti lebih cepat gitu ya, biar pas kalau belajar di sekolahan Aisyah udah tahu ya tentang materi ini karena memang ini materinya di SD itu belum ada gitu ya. Ada yang sudah Aisyah udah bisa nebak ini materinya tentang apa? Himpunan. Himpunan, iya. Kalau Aisyah mendengar kata himpunan, apa yang Aisyah terfikir? Gak ada jujur Terfikir gak mikir apa-apa. nggak ngerti apa-apa kayak mungkin pernah apa mendengar kata himpunan tapi sebenarnya nggak tahu gitu ya apa artinya apa-apa ininya ya. Oke, kalau gitu langsung aja ya kan Neneng izin share screen-nya. Jadi ini kan Neneng lihat dari hasil itu materi-materi yang pernah Aisyah kirimkan ya. Jadi ternyata untuk apa namanya materi selanjutnya itu adalah tentang himpunan. Nah, oke, baik. Hari ini kita mau mengenal himpunan dulu ya. Apa sih himpunan itu gitu ya? Kalau misalnya kadang yang nanya nih sama Aisyah, coba sebutkan buah-buahan. Apa aja coba Aisyah? Yang termasuk ke dalam buah-buahan itu apa aja? Sebutkan contoh buah-buahan. Banyak apel, jeruk, pir, melon, semangka, Mm-mm. sirsa, salak, banyak. Banyak ya. Yang paling suka Aisyah apa dari buah-buahan itu? Pir, Bir, oke. Sip. Jadi kalau bisa disuruh mengelompokkan buah-buahan atau menyebutkan buah-buahan sebanyak ya, udah tahu ya Aisyah juga. Terus kalau misalkannya nih Aisyah diminta sama kakaknya menyebutkan apa ya hewan berkaki dua misalnya apa aja? Ada nggak hewan berkaki dua? ada bebek, Hmm? terus juga tahu apalagi selain bebek. Bebek, terus misalnya apa monyet gitu ya itu kan juga hewan yang berkaki dua jadi kita bisa memberikan yang jelas. Nah, tapi kalau misalnya disebut kalian kan nanya nih sama Aisyah ya, Aisyah sebutkan dong misalnya siapa misalnya grup apa boy band Korea yang paling Aisyah yang menurut Aisyah tuh bagus gitu. Banyak. Ada Korea long, nggak? long shot, Farfetch, NCT Dream, NCT 127,
Wifi. Oh, banyak. Ya. Tapi kalau misalkannya ditanya misalnya siapa sih yang paling misalnya ganteng di antara anggota boy band N dulu tuh suka apa? Suka boy band apa namanya? Aisyah tuh? Aduh kok lupa lagi kan Neneng bentar. NCT, Dream Dream apa? NCT Dream. NCT Dream siapa menurut Aisyah yang paling oke, yang paling keren gitu? Chan. Itu kan ya, tapi misalnya menurut orang lain ada biasanya tuh yang lain, misalnya kalau menurut kalian itu siapa ya selain karena lupa lagi namanya, misalnya anggota yang lain gitu ya, itu yang menurut kalian itu kayak itu lebih keren daripada yang Aisyah. Nah, nah berarti bisa nggak sih kita itu berarti kalau misalnya ya tanya orang yang paling keren itu apakah menurut Aisyah itu jelas atau enggak gitu. Hmm? Bisa setiap jelas tuh artinya bisa setiap orang tuh bisa sama atau enggak kira-kira gitu ya. Misalnya menyebutkan bahwa misalnya di NCT Dream itu yang paling keren itu adalah itu gitu. Enggak. Enggak ya, karena memang kenapa enggak? Coba. Gimana ya jelasin ya? Bingung juga jelasinnya. Gimana ya, coba. Karena mungkin selera orang beda-beda ya. Oh, ya Jadi beda-beda. nggak jelas gitu ya. Kalau misalnya kita mau mengumpulkan apa namanya cowok-cowok apa K-pop yang keren-keren gitu ya anggota-anggota boyband, kita nggak bisa mungkin sebuah ini yang mau kita bahas hari ini himpunan gitu ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke materinya dulu ya biar Aisyahnya nggak bingung. Jadi apa itu himpunan? Himpunan itu adalah kumpulan benda atau bentar kelewat ini ya ketutupin. Atau objek ya, atau bisa juga ya objek ya, bisa orang atau hewan, binatang yang bisa didefinisikan dengan jelas. Kata kuncinya di sini adalah jelas gitu ya. Jadi sifatnya itu jika sifatnya itu relatif atau subjektif, maka itu bukan himpunan. Nah, kayak tadi misalnya kalau kalian yang minta tolong sebutkan anggota apa cowok-cowok K-pop yang keren misalnya gitu ya. Nah, nanti anggota-anggotanya itu nggak bisa disebutkan ke dalam himpunan, nggak bisa dimasukkan ke dalam himpunan. Kenapa? Karena sifatnya itu relatif atau subjektif gitu ya. Menurut misalnya Aisyah itu keren, tapi menurut kalian belum tentu apa namanya, misalnya orang itu tuh keren gitu ya. Nah, makanya itu bukan himpunan. Jadi pokoknya himpunan itu sebetulnya adalah kumpulan dari benda atau objek yang jelas gitu ya, yang bukan subjektif gitu penilaiannya itu. Oke, cukup jelas sampai sini, Aisyah? Cukup. Cukup jelas ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan masih belum paham, boleh ini ya ditanyakan. Kita lanjut dulu. Sebentar. Nah, coba nih. Menurut Aisyah, apakah ini sebuah himpunan? Kumpulan hewan berkaki empat. Ini termasuk himpunan enggak? Termasuk. Masuk ya, karena kita bisa menyebutkan ya hewan-hewan berkaki empat itu apa aja, misalnya kayak sapi, kemudian domba, kambing gitu ya, terus apa namanya banyak ya hewan yang berkaki empat gitu ya. Terus yang kedua kumpulan warna pelangi, apa ini bisa termasuk ke dalam himpunan, sebuah himpunan kumpulan warna pelangi? Em, Bisa. Kenapa? Bisa, iya bisa ya. Bisa, ya betul bisa. Karena warna pelangi kan jelas ya. Merah, Mejiku, Hibiniu gitu ya. Merah jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu gitu ya. Jadi ini termasuk ke dalam himpunan. Kalau yang ketiga nih, kumpulan bilangan prima yang kurang dari 10. Kumpulan bilangan prima yang kurang dari 10. Bilangan prima itu apa aja? Masih ingat? Ada dua, tiga. Dua, Tujuh. tiga, lima, Oh tujuh ya, ya. lima. Oke, nah kemudian berarti udah ya, karena sudah 7 itu langsung ke 11 gitu ya. Jadi kalau yang kurang dari 10 berarti sampai 7 aja gitu ya. Nah, maka ini kan bisa jelas ya kita menyebutkannya, oh kalau bilangan prima kurang dari 10 itu 2, 3, 5, 7. Nah, berarti ini juga termasuk ke dalam him.
himpunan gitu ya. Nah, lalu yang keempat nih, kumpulan makanan enak. Ini bisa dimasukkan ke dalam sebuah himpunan nggak? Kumpulan Enggak, makanan enak. enggak. Nggak bisa, betul. Kenapa nggak bisa? Iya, sifatnya gak jelas. Kadang kan apa ya orang-orang mah beda ya. Menurut kita enak, menurut yang lain juga belum tentu iya. Iya betul ya, kayak misalnya kalau menurut Kanena itu durian tuh enak gitu ya. Tapi menurut Aisyah enak gak durian? Enak. Enak, kalau enak ya berarti kita sama ya seleranya. Ada yang nggak suka kan ya sama durian ya karena "Ih, bau katanya gitu ya. Nyiumnya itu udah nggak mau gitu. Berarti kan misalnya durian tidak bisa dijadikan sebuah himpunan makanan enak gitu ya. Karena memang beda-beda gitu. Mungkin kalau menurut kalian yang combro itu enak, menurut Aisyah belum tentu ya. Lalu kumpulan siswa pintar. Kumpulan siswa pintar. Enggak, Ini enggak, bisa dimasukkan ke dalam sebuah himpunan nggak? enggak. Enggak ya, karena pintar siswa pintar itu juga relatif ya. Ada yang pintar soal apa anak-anak itu kan punya pintarnya tuh dalam hal macam-macam ya. Ada yang mungkin secara akademik dia pintar, tapi ada juga yang misalnya secara akademik dia biasa aja, tapi di sisi yang lain misalnya di olahraga atau di apa kesenian gitu ya, dia pintar gitu. Jadi kumpulan siswa pintar itu tidak bisa disebut sebagai sebuah himpunan karena kurang jelas gitu ya. Kumpulan pemandangan indah. Apakah ini sama? Eh, enggak, bukan, bukan. Kan ya, karena menurut kita mungkin indah ya kalau ada gunung, ada kebun teh gitu ya. Tapi mungkin menurut orang lain yang dia biasa tinggal di situ, ah biasa aja gitu ya. Saya mah sehari-hari memang begini gitu ya. Nah, jadi kumpulan pemandangan indah bukan termasuk himpunan juga. Lalu kumpulan nama hari dalam seminggu. Ya himpunan lah. Himpunan ya, karena kita bisa dengan jelas ya menyebutkannya. Oh, dalam seminggu ya berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gitu. Kalau kelompok makanan pedas, Em, enggak, enggak menurut ya, orang karena penjual belum, orang mm, kita belum tentu. iya, belum tentu juga ya. Menurut kita pedas belum tentu menurut orang. Kalau kelompok film bagus, kelompok film bagus, Bukan, bukan. ya maaf, bukan betul, karena itu tadi ya relatif juga ya. Hmm. Kalau kelompok warna lampu lalu lintas. Apa kak? Kelompok kelompok warna lampu lalu lintas termasuk Himpunan. himpunan ya, karena kalau lampu lalu lintas sudah jelas oh ada tiga warna gitu ya, ada merah, kuning, dan hijau ya. Jadi itu ini contoh-contoh himpunan di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi intinya sih sebetulnya kalau yang dinamakan sebuah himpunan itu adalah kumpulan yang bisa didefinisikan secara jelas, jadi bisa terlihat dengan jelas gitu ya, bukan yang subjektif gitu ya. Kalau subjektif itu artinya penilaiannya itu tergantung masing-masing orang gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, cara menyatakan himpunan itu ada tiga gitu ya. Jadi kalau kita mau menuliskan himpunan itu ada tiga. Yang pertama bisa dengan deskripsi atau kata-kata ya, menyebutkan syaratnya. Misalnya contohnya A adalah himpunan yang bilangan gaji kurang dari 10. Gitu ya. Jadi ini dideskripsikan dengan kata-kata gitu ya, himpunan itu. Lalu yang kedua bisa dengan cara mendaftar anggotanya atau enumerasi. Nah, biasanya ditulis di dalam kurung kurawal. Nah, kurung kurawal itu yang kayak gini ya, kurungnya tuh. Jadi yang agak melip agak gini, nah ada kurung kurawal. Contohnya di sini misalnya eh, A himpunannya adalah anggotanya itu 1, 2, 3, 4. Kemudian eh, yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini agak-agak panjang nih cara ini penulisannya. Nah, biasanya di sini dituliskan itu dengan menjelaskan sifat anggotanya. B sama dengan kurung kurawal X garis X kurang dari 5 dan X bilangan asli itu kurung kurawal. Nah, itu sih penulisannya kayak gini tuh artinya itu himpunan gitu ya. Anggota B-nya itu himpunan itu terdiri dari X dengan syarat X-nya itu kurang dari 5 dan X-nya merupakan bilangan asli. Jadi bilangan asli itu yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Gitu ya. Itu tadi ya cara menyatakan himpunan.
Nah, sekarang ini ada notasi penting dalam himpunan ya. Simbolnya apa aja? Nah, simbol itu kayak gini nih. Pernah lihat nggak simbol-simbol kayak gini? Kayak Pernah. huruf E ya. Kayak huruf E. Pernah. Nah, ini tuh artinya anggota dari, kalau yang E tapi ada garis coretnya gitu ya. Itu artinya bukan anggota. Lalu kalau ini tadi simbol ini adalah kurung kurawal ya, artinya adalah kurung himpunannya. Kemudian kalau ada tulisan N dalam kurung A, artinya banyaknya anggota himpunan A. Ya. Nah, contohnya di sini nih. Jika A sama dengan kurung kurawal 2, 4, dan 6, maka di sini 4 anggota dari A. Benar atau salah? 4 itu anggota dari A. Benar ya? Nah, karena di sini di A itu ada angka 4. Berarti 4 anggota dari himpunan A gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini ada 5, nah 5 itu kan bukan termasuk ke dalam himpunan A ya, karena di sini nggak ada, cuma ada 2, 4, dan 6 aja. Maka kita menuliskannya dengan 5, lalu simbol ini ya, yang dicoret gitu ya. Artinya itu Hmm. 5 bukan anggota dari himpunan A. Gitu. Nah, kemudian NA-nya. Jadi berapa banyak anggota himpunan A-nya? Karena di sini ada angkanya itu anggotanya itu 2, 4, dan 6, berarti ada 3 angka atau 3 anggota himpunan A. Gitu. Oke, sampai sini gimana? Paham, Aisyah? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Udah paham dikit, dikit lah. Udah paham dikit. Apa ini yang belum paham banyaknya? Sebenarnya aku tuh nggak tahu ya, aku nggak paham Mm-mm. apa, tapi Kenapa? aku paham, tapi kayaknya kalau ditanya lagi tuh bakal bingung. Tapi ini nggak Oh tahu aku gitu. nggak paham apa. Oke. Oke, misalnya Kak Neneng kasih contoh ya. Misalnya kalau jika B itu sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, coba kalau 3. Nah, ini bagaimana kita menuliskannya? 3 termasuk ke dalam anggota himpunan B? Bukan. Iya, 3 termasuk anggota himpunan B? betul. Iya, karena 3 ada di sini ya, termasuk anggota himpunan B. Maka kita menuliskannya 3 gitu ya, B gitu ya. Artinya ini tuh 3 anggota dari B. Kemudian kalau Oke. misalnya Kak Neneng menuliskan 10 gitu ya. Ini apakah anggota seperti ini atau bukan anggota? Kalau 10, apakah 10 termasuk anggota B? Nah, Em, bukan. bukan ya, maka kita menuliskannya ini dicoret gitu ya, yang E-nya itu. 10 bukan anggota dari B. Nah, kalau N B-nya nih ada berapa? NB itu berarti banyak anggota himpunan B, karena di sini B ya, himpunannya Ada namanya. tiga, ada lima, ada lima. Iya, betul, ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NB-nya atau banyak anggota himpunan B-nya adalah 5. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu aja ya ke ini berikutnya. Nah, jenis-jenis himpunan sekarang kita lihat ya. Jadi jenis-jenis himpunan itu ada macam-macam. Ada yang namanya himpunan kosong. Apa sih himpunan kosong? Himpunan kosong itu artinya himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya misalnya himpunan bilangan asli antara 1 dan 2. Himpunan bilangan asli antara 1 dan 2. Ada nggak anggotanya himpunan bilangan asli antara 1 dan 2? Nggak ada ya, karena setelah 1 itu langsung ke 2 gitu ya. Bilangan asli itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Ya bilangan asli itu kan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Berarti kalau misalnya di sini ada kata-kata himpunan bilangan asli antara 1 dan 2, di sini nggak ada gitu ya. Berarti ini termasuk himpunan yang kosong gitu ya, atau tidak memiliki anggota. Lalu kalau misalnya di sini kumpulan nama hari yang dimulai dengan huruf Z, ada nggak nama hari yang dimulai dengan huruf Enggak, Z? enggak ada. Nggak ada ya. Berarti dia kosong, nggak ada anggotanya.
Lalu bilangan prima antara 24 dan 27. Bilangan prima antara 24 dan 27. Setelah 24 tuh kan 25. Tapi 25 termasuk bukan bilangan prima ya. Eh, kemudian kalau misalnya 26 juga bukan bilangan prima karena dia bisa dibagi oleh angka yang lain gitu ya selain angka satu dan dirinya sendiri. Kemudian 27 juga dia bukan bilangan prima. Karena dia bisa dibagi angka 3, bisa dibagi angka 9 gitu ya. Bisa bagi angka satu dan angka 27-nya itu sendiri. Sehingga 27 bukan termasuk bilangan prima. Jadi bilangan prima antara 24 dan 27 ini uh, himpunan kosong karena tidak ada anggotanya gitu. Karena ini bukan bilangan prima. Lalu misalnya siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Ada nggak di Aisyah temennya yang usianya di bawah 7 tahun? Hmm, nggak punya ya tuh, nggak, temen Nggak mah ada nggak ya? ada, cuman ya ada tuh orang Ada temen sebenarnya tapi anak. bukan siswa di kelas 7 mungkin ya. Kalau temen mungkin ada aja ya. Kita berteman dengan misalnya temennya adik gitu atau saudara kita gitu ya. Tapi kalau misalnya siswa kelas 7 nih yang usianya di bawah 7 tahun kayaknya nggak ada ya orang jenius pun kayaknya nggak ada ya yang usianya 7 tahun langsung masuk ke kelas 7 gitu ya kayak nggak ada ya jarang ya gitu ya di kita yang baru 7 tahun tapi udah masuk ke sisa kelas 7 kecuali mungkin dia jenius banget gitu ya. Eh, mungkin bisa kayak pernah ini nggak tahu nggak Nala yang di Instagram gitu ya Nala Nalapedia ini ya tuh jadi dia Nggak tuh baru tahu. umur berapa tahun ya 5 tahun apa 6 tahun ya pokoknya masih TK gitu Oh, aku tapi tahu dia yang itu dia hafal udah IPA kan, yang dia hafal iya kosakata IPA. iya IPA terus kayak ini anggota tubuh tapi anggota tubuhnya tuh yang Yang jadi rinci gitu ya. cebol. Iya gitu sampai kan dia pernah karena lihat kontennya katanya dia tuh nggak mau sekolah di sekolahnya tuh di sekolah TK biasa mungkin ya tapi kan dia karena jenius ya jadi udah bisa mungkin ya dengan itu semuanya jadi dia tuh bosan pernah ngeliat kontennya tuh yang aku nggak mau sekolah aku bosan cina itu aku udah bisa katanya gitu ya. Terus akhirnya apa namanya banyak yang nyaranin katanya ya harusnya sih coba aja untuk ke psikolog terus minta surat ininya gitu. Kalau misalnya jenius biasanya bisa langsung masuk ke SD gitu. Jadi memang ada beberapa orang yang diberikan gift ini ya gifted oleh Allah gitu ya dengan kejeniusan di atas rata-ratanya sehingga mungkin bisa aja gitu ya siswa kelas 7 itu masih di bawah umur 7 tahun gitu. Tapi jarang gitu ya. Eh, biasanya itu ya jarang gitu. Dia mah bahkan sampai udah belajar tuh sama dokter-dokter ya, dokter-dokter gitu. Terus kayaknya langsung ke kuliah juga mungkin sama di fakultas kedokteran, kayaknya udah bisa bergabung ya kalau kenal lainnya gitu. Karena keren sih. Tapi ya itu sih, jadi anak spesial juga ada tantangannya ya bagi orang tua tuh pasti. Kalau kita punya anak yang spesial seperti itu pasti gampang bosen terus ya gitu. Kadang-kadang kalau anak yang jenius tuh suka pernah nggak di Aisyah ada orang itu kayak males-malesan gitu. Sebenarnya dia bukan males tapi karena dia mungkin merasa bosen ya dengan pelajarannya yang sebenarnya dia udah bisa gitu. Kayak gitu. Oke, langsung kita lanjut lagi ya. Wah, karena waktunya ini bentar lagi. Yang kedua ada himpunan semesta. Kalau tadi himpunan kosong tuh artinya tidak punya anggota. Kalau ini yang betul himpunan semesta, biasanya simbolnya itu dengan huruf S. Ini adalah himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibahas. Misalnya nih, jika kita sedang membahas bilangan 1 sampai 10 gitu ya, maka himpunan S-nya atau semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, contoh lainnya jika A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, semesta yang mungkin gitu ya. Apa namanya S-nya itu merupakan bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau bisa juga himpunan semestanya itu merupakan bilangan asli ya atau himpunan semestanya itu merupakan bilangan bulat ya. Nanti mungkin kalau sekarang sih Aisyah masih bingung ya sebenarnya himpunan semesta tuh kayak gimana sih gitu ya. Nanti lebih jelasnya pas kita belajar tentang ada yang namanya diagram Venn ya. Tapi secara dari secara himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibahas ya.
Oke. Nah, ini ada juga himpunan bagian atau subset ya. Eh, A disebut sebagai himpunan bagian dari B jika semua anggota A itu ada di B. Nah, biasanya simbolnya itu ditulisnya kayak gini. A kayak huruf C gitu tapi besar. B artinya itu A merupakan himpunan bagian dari B. Misalnya di sini anggota himpunan A adalah satu dan dua. Anggota himpunan B itu adalah satu, dua, tiga, empat. Karena satu dan dua itu ada di dalam anggota himpunan B gitu ya, satu dan dua itu, maka kita bisa menuliskannya A ya, himpunan bagian dari B gitu. Nanti ini di diagram Venn kan kita bahas tadi ya. Kemudian ada yang namanya irisan. Nah, ya irisan tuh kalau tadi himpunan bagian tuh simbolnya pakai C, kalau irisan itu kayak huruf U terbalik gitu ya, irisan. Jadi misalnya di sini anggota himpunan A itu adalah satu, 2, dan 3. Lalu anggota himpunan B adalah 3 dan 5. Nah, maka anggota yang sama yang ada di A dan di B itu apa sih gitu. Ada nggak di sini anggota yang ada di A, ada juga di B. Ada angka 3 ya, di sini ada, di sini juga ada. Nah, maka irisan dari anggota A dan B itu adalah 3. Gitu. Kita pakai simbolnya seperti huruf U yang terbalik. Gitu. Lalu ada himpunan gabungan. Kalau gabungan tadi pakai U gitu. Misalnya kalau kita mau menggabungkan dua buah himpunan. Himpunan A itu satu, dua, tiga anggotanya. Himpunan B, anggotanya itu terdiri dari tiga, empat, dan lima. Nah, kalau misalnya kita mau apa menyebutkan anggota itu tanpa harus pengulangan gitu ya, maka kita bikin aja himpunan gabungannya A, himpunan gabungan dari B. Langsung kita menuliskannya satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi tanpa ada pengulangan. Kalau misalnya di sini tiganya ada dua, gitu ya, cukup di dalam gabungan ini tiganya dituliskan satu, gitu. Bentar nih banyak sebetulnya ya. Tentang himpunan ini ya. Lalu satu lagi tadi ada komplement. Komplement itu adalah anggota semesta yang tidak ada di A. Maksudnya apa nih? Misalnya di sini ya, eh, A itu terdiri dari anggotanya itu satu, dua, dan tiga. Lalu B Hmm. itu anggotanya itu terdiri dari 3, 4, dan 5. Nah, kalau misalnya ada anggota semesta A yang tidak ada, ada anggota semesta yang tidak ada di A, maka kita bisa menuliskannya itu ini. Misalnya semestanya itu adalah satu, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Hmm. Eh, oh ini beda lagi ya, yang ini mah ya. Oh ini sebentar-bentar. Oh iya, yang suplemen mah yang ini. Oh, maaf. Jadi himpunan semestanya itu ada satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, anggota A itu terdiri dari satu dan dua, gitu ya. Maka anggota A yang tidak ada di anggota semesta itu kan berarti ada angka tiga, empat, dan lima ya, karena di himpunan A itu hanya ada satu dan dua saja. Maka tiga, empat, dan lima itu termasuknya komplement gitu ya. Jadi anggota anggota yang tidak ada anggota semesta yang tidak ada di himpunan A. Nah, penulisannya itu pakai gini A pangkat C gitu di atasnya sama dengan 3, 4, 5. C ini adalah dari kata komplemennya Hmm. gitu ya. Hmm, sebentar. Nah, ini sedikit lagi ya. Kalau ini diagram Venn itu jadi eh kita nanti kadang itu paling senang dulu dengan materi ini sebetulnya ketika dulu SMP ya. eh Jadi kita tuh menggambarkan himpunan gitu ya. Misalnya di sini eh ada himpunan buah, lalu ada himpunan sayuran gitu ya. Nah, ada nggak sih buah yang juga dia itu bisa dikatakan sebagai sayuran? Oh, ternyata ada gitu. Maka ini dia masuknya ke dalam irisan ini gitu. Ini himpunan buah, himpunan sayuran. Nah, misalnya tomat dengan labu itu kan dia bisa ada yang bisa mengkategorikannya sebagai buah, ada juga yang mengkategorikannya sebagai sayuran. Maka dia bisa termasuk ke dalam buah dan sayuran gitu ya. Maka ini dia dimasukkan ke dalam irisannya nih di sini nih. Diagram Venn itu seperti ini. Gitu. Nanti deh kalau untuk diagram Venn ya, kita akan eh, bahas lagi.
Tapi kita ke latihan soal aja ya, langsung ya. Oke, kita ke latihan soalnya langsung dulu nih. Yang pertama, manakah yang termasuk himpunan? Coba sama Aisyah bisa dikasih tanda checklist mana yang termasuk ke dalam himpunan. Ini pernyataannya ada A, B, C, dan D. Mana yang eh, merupakan himpunan, yang termasuk ke dalam himpunan. Sabar. Hmm. Hmm. Dah. Iya, betul. Jadi jawabannya dua ya, yaitu pernyataan yang di B dan D. Kumpulan bilangan genap kurang dari 10, itu kan berarti genap itu 2, 4, 6, 8 gitu ya, termasuk ke dalam himpunan bilangan genap kurang dari 10. Lalu kumpulan nama hari dalam seminggu, itu juga termasuk dalam himpunan. Tadi sudah kita bahas ya. Kalau kumpulan siswa rajin itu juga sifatnya subjektif ya, kita nggak bisa menentukan dia tuh menurut kita rajin, tapi menurut orang lain belum tentu rajin. Sama seperti bunga yang indah juga ya. Menurut karena yang indah nih bunga sedap malam. Tapi menurut Aisyah sedap malam indah nggak bunganya? Nggak tahu itu bunga apa, Cucu. Aku bunga sedap malam tuh yang suka wangi kalau Yang kemarin kalau kemarin pas lebaran, pas lebaran oh yang ada lebaran yang ada bunga gugus. Ya bagus-bagus suara aja. kanan Suara suara kanannya yang agak ini ya bentar. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya. Yang nomor 2 nih, tuliskan anggota himpunan berikut. Himpunan bilangan asli kurang dari 6. Coba tuliskan apa aja nih himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. um, jangan apa bilangan asli ya. Mm-mm. Bilangan asli itu yang kan apa namanya? Yang dimulai dari angka 1 ya, kalau bilangan asli itu. Mm-mm. Satu dua tiga empat Berarti lima. berapa aja? Satu dua. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, betul. Nah, sekarang kalau himpunan huruf vokal dalam kata matematika, huruf vokal. Masih ingat huruf vokal itu apa? A I U E O. Ya, betul. A, I, U, E, O. Berarti mana aja nih yang huruf vokal di kata matematika? Mm-mm. A, ini, iya betul ya. A, E, I, dan juga A lagi ya. Oke, sip. Selanjutnya, oh bentar. Nah, diketahui eh himpunan A ini terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10. Istilah dengan simbol E atau E yang dicoret. 6, apakah termasuk anggota dari himpunan A? Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Dan tentukan banyaknya anggota himpunan A. Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke deh. eh Bentar. Oh ini nih, coba kalau ini. Satu lagi. B adalah 1, 2, 3, 4. C itu 2 dan 3. Apakah C merupakan himpunan bagian dari B? Apakah anggota himpunan C adalah merupakan himpunan bagian dari himpunan B? Iya. Ya, ya karena anggota C itu ada di sini ya. Ada di juga apa? Anggota himpunan B. Oke deh Aisyah. Aduh mohon maaf sekali ini waktu kita ternyata sudah habis ya. Aisyah ada yang mau ditanyakan dulu? Ada sejauh ini paham. Udah paham? Oke, Alhamdulillah. Kalau begitu, kalau sudah paham kita tutup pertemuan hari ini ya dengan mengucapkan Ya, makasih hamdalah. juga Alhamdulillah. Kak. Aku telat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Kak ya, Kak. Iya.